Gue, aduh, ini film apaan? Mereka bikin satu scene di mana vokalnya baru mau nyanyi, tapi langsung pindah shot, lagunya hilang. Ada, itu ada. Kalian nggak lihat itu di trailer? Itu trailer nggak ada. Oh my god. Oh my god. Gue nggak pernah se-stress ini nonton film Merah Putih Warna. Anjir, gue nggak pernah nonton film. Gue kuliah film. Kalian harus tahu gue S1 film. Jurusannya film. Tadinya gue nonton film ini, itu tuh cuman lucu-lucuan aja. Kayak, wah filmnya jelek, gue mau nonton. Bakal sejelek apa film yang bisa tayang di bioskop. Kalau kalian pernah nonton trailernya atau teasernya di YouTube, dan kalian bilang itu jelek, kayak 10/10 sangat jelek. Lalu kalian nonton filmnya, barulah kalian sadar yang kalian tonton di trailer itu bukan apa-apa. Gue gak pernah aja setelah nonton film gue nangis bangsat. Nangis bukan karena filmnya bagus, karena filmnya sejelek itu. 30 menit pertama gue masuk ke bioskop, ya ini kalian perlu tahu konteksnya ya. Di dalam bioskop itu gak cuma gue yang nonton. Ada beberapa orang ya, bisa dibilang mungkin 1/4 bioskopnya terisi lah. Dan gue tahu yang nonton semua itu tuh bukan karena merasa filmnya bagus. Dia kayak nonton review orang luar terus bilang filmnya bagus, terus akhirnya dia beli dan dia nonton. Nggak kayak gitu. Pasti intensinya sama kayak gue. Pasti dia itu datang ke sana itu dengan tujuan gue mau nonton film jelek. Dan vibe-nya itu sangat terasa. Jadi ketika film itu baru mulai, ya ampun, itu yang kalian nonton di trailer itu tuh filmnya. Jadi kalau misalnya kayak ada overlay text, ada teks itu di kiri bawah di sini tuh yang ada tulisan biru gitu. Itu bukan trailer, itu filmnya. Emang filmnya ada teks seperti itu. Persiapan kemerdekaan. Jalan terhalang air. Tiba-tiba badai. Astaga. Di setiap scene itu ada teksnya, ada teks di bawah itu yang biru itu. Seolah-olah kita kayak nggak tahu itu lagi ngapain. Di setiap, dan kenapa harus pilih font itu? Kenapa harus pakai overlay itu yang warna biru itu? Itu kayak sinetron anjing. Dan yang lebih parah, semua karakter, literally semua karakter. Kan biasanya kalau kita nonton film itu tuh perkenalan karakternya itu antara dengan cara ya kita mendengar karakternya dipanggil dengan nama orang itu, lalu akhirnya kita paham, oh itu si Albert, oh itu si Harry, oh itu si Ron, oh itu. Kita taunya dari situ. Namanya disebutkan, namanya dipanggil dan kita tahu, oh itu dia. Ya kan? Ini tidak. Setiap kali karakter muncul, dan karakter itu pertama kali muncul di layar, pakai itu lagi, teks warna biru itu. Teks warna biru yang muncul di sini tuh. Visualnya, ya ampunin jeleknya minta ampun. Gue bener-bener gak paham. Ini gimana caranya film sejelek ini secara visual bisa lolos. Gue gak ngerti, sumpah. Oh my god, visualnya gak ada yang namanya depth of field, gak ada. Semua visual karakternya itu tuh komposisinya gini. Segini ukurannya semuanya close up kayak gini. Maju ke depan. Kalian berdua. Semuanya begitu anjing kalau ada karakter ngomong semuanya begitu. Dan parahnya ya. Semua karakternya kebanyakan shot. Semua karakter kebanyakan shot. Misalnya mereka lagi ngumpul nih, ada 5 orang gitu kan, ada 5 orang. Misalnya gua nih, ini gua ngomong, Josh lagi ngomong sama Tommy misalnya ya. Ini Josh ngomong. Tommy, kamu lagi ngapain? Shot berikutnya si Tommy, tahu nggak posisinya kayak gimana? Ini gue Tommy ya sekarang. Oh iya Josh, aku lagi main badminton. Persis, komposisi sama, background sama. Backgroundnya sama, tidak berubah. Lalu nanti tiba-tiba ada Susi datang. Oh, halo Tommy, halo Josh. Kamu ikut upacara kemerdekaan nggak? Backgroundnya sama juga. Sama. Tidak berubah, anjing. Terus di background, pas lagi di kampung tuh, ceritanya sini lagi di kampung kan. Wah, lagi di kampung, mempersiapkan kemerdekaan RI gitu. Kan banyak ekstras ya. Semuanya kaku berdiri diam gitu. Terus ada animasinya. Animasi di looping anjing. Di looping. Animasinya di looping. Cara ngomongnya itu sama kayak. Dan loopingnya tuh bukan looping yang looping beneran. Jadi nggak kayak dari 0 ke 10, terus dari 10 bisa balik lagi smooth ke 0. Enggak. Jadi dia udah animasi kayak gini kayak misalnya. Itu kan looping kan? Begini kan looping.
Ini nggak kayak gitu. Jadi udah begini, udah selesai animasinya. Tiba-tiba dia jump. Pet, tiba-tiba kesini lagi, baru gini lagi deh. Pet, jump lagi. Bangsat nggak? Terus ada beberapa shot yang bahkan karakter ekstrasi di belakang nggak dianimasin sama sekali. JPEG aja gitu udah, jadi gambar aja gitu. JPEG, nggak dianimasin sama sekali, diem aja gitu. Karakter-karakter bergerak itu pure 100% bisa gue bilang hampir semuanya itu pakai karakter apa? Pakai animasi yang lu bisa beli gitu, presetnya. Terus lu kayak masukin ke karaktermu, joget-jogetnya semua sama persis. My God. Gua nggak ngerti anjir gimana. Kalau dia mau beli aset, it's okay, it's fine. Dia mau beli aset, dia mau beli aset Lil Nas X gendut, dia mau bikin jadi orang Papua, ya silahkan nggak apa-apa. Tapi come on man, aduh. Bahkan dia mau bikin orang Papua aja tuh logatnya logat Jawa anjing. Beta buka gudang, benderanya hilang. Terus animasinya kita satu bioskop itu ya, literally pas nonton itu tuh bukan memperhatikan ceritanya. Kita tuh memperhatikan visual dan animasinya yang super duper jelek itu. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba jalan, karena nggak usah pas animasi deh. Kalian nonton, lihat posternya aja. Posternya aja ada yang clipping. Gimana caranya orang lari begini, ya, dijadiin poster. Bajunya itu clipping sama badannya. Gimana caranya? Itu poster. Belum, aduh posternya juga jelek banget sumpah. Aduh pilihan fontnya, pilihan komposisinya, ya ampun. Itu kayak selesai nggak selesai kumpul anjir. Terus juga, aduh, kita tuh orangnya jalan kan, jalan. Aduh, sumpah animasi itu orangnya jalan. Si Lil Nas X jalan gitu lewatin jembatan. Dia clipping anjir, kakinya tembus batu. Tembus batu. Semua orang satu penonton bilang, ih kakinya tembus, ih kakinya tembus. Oh my God. 30 menit pertama pas gue nonton, itu pure komedi. Bukan karena filmnya bagus, karena emang komedi bagus, enggak. Tapi karena emang filmnya sejelek itu. Jadi 30 menit pertama, itu satu bioskop tuh ketawa semua. Gua ketawa tiap kali ada yang jelek, ada visualnya clipping, VO-nya hancurnya minta ampun, voice-over-nya. Kacau banget. 30 menit pertama pokoknya komedi. Setiap scene ada yang tadi gue bilang ada tulisan-tulisannya itu, yang pakai warna biru itu background-nya, ya ampun, jelek banget. Kita semua ketawa. 30 menit berikutnya, itu draining banget, sumpah, ya ampun. Gue tuh nyawanya kayak mau habis pas nonton. Itu gue pas nonton gak mau sendirian, gue ngajak teman gue bayarin tiketnya, yang penting dia mau nemenin gue pas nonton, jadi gue bisa ngeluh bersama gitu. Gue tau pasti gue bakal ngeluh pas nonton. Cuma 30 menit terakhir tuh gue bener-bener astaga, gue pengen pulang. Dan tahu nggak kenapa gue nggak pulang? Cuman satu alasannya gue tidak pulang. Karena di sepanjang filmnya kan ceritanya tuh kan mau upacara bendera, tapi nggak bisa gara-gara benderanya hilang. Yang somehow tiba-tiba anak-anak blow on ini tiba-tiba pergi ke hutan nyari bendera. Entah kenapa mereka nyari bendera di hutan. Gue nggak ngerti kenapa. Ya, jujur aja gue nggak ikutin ceritanya sama sekali karena kita nggak fokus sama ceritanya. Kita fokus sama visualnya. Yang intinya adalah mereka pergi ke hutan. Oke? Mereka pergi ke hutan. Terus mereka berpetualang. Berpetualang cuman kayak ya ada lah lewatin terhalang air apa segala macam. Ada yang kepleset. Aduh. Tapi intinya setiap kali ada sesuatu terjadi di sana, ada satu bapak-bapak nih. Satu bapak-bapak, dia selalu sembunyi di balik pohon. Dia pakai baju kayak baju, I guess kayak baju satpam dengan logo Jawa Tengah di situ. Jadi kita tahu tuh daerah Jawa Tengah. Jadi setiap kali kita melihat anak-anak itu sedang berpetualang, tiba-tiba di layarnya itu ada overlay. Jadi ada kayak overlay tulisan kayak 1080p. Jadi seolah-olah itu tuh diambil dari kamera. Kita bisa ngeliat kayak ada overlay kamera lah gitu. Itu kelihatan kayak dari dalam kamera gitu. Dan setiap kali ada overlay itu, next shot-nya apa? Next shot-nya selalu kayak gini. Next shot-nya, tiba-tiba ada orang, yang tadi gue bilang satpam itu, tiba-tiba begini. Itu shot-nya. Oke? Kelihatan, ya mungkin sesuai dengan cerita lah gitu kan. Ya begini. Persis begini. Tidak diubah sama sekali. Nggak ada animasi, nggak ada gerak, nggak ada napas. Dia cuman shot still. Nggak ada animasi sama sekali. Cuman gambar doang, JPEG gitu. Begitu. Oke? Karakter ini, kalian tebak, muncul berapa kali? Setiap kali ada adegan anaknya itu ngapa-ngapain gitu, entah tenggelam ke dalam lumpur lah, jatuh ke dalam air, jatuh apa, segala macam. Tiba-tiba muncul overlay kamera yang tadi gue bilang, terus tiba-tiba next shot ada bapak ini. Kalian tebak itu muncul berapa kali? Gue kasih waktu, kalian mikir coba. Jujur gue nggak hitung,
Tapi kalau gue bilang 15 kali, itu kayaknya gue nggak melebih-lebihkan. 15 sampai 20 kali kayaknya ada deh, sumpah. Sumpah. Banyak banget munculnya. Terus, kan dia muncul terus ya. Gue mau nonton sampai ending, nggak mau keluar dari bioskop. Itu tujuannya cuman supaya gue tahu, bapak ini mau ngapain ya? Apa payoff-nya kira-kira apa ya? Jadi di film itu guys, kalian perlu tahu, ada yang namanya setup dan payoff. Oke? Setup itu misalnya contoh gini. Misalnya contoh ya. Gue itu tuh jatuhin, pas gue lagi jalan gitu. Terus gue ngejatuhin sebuah kunci gitu. Kuncinya jatuh, tek, terus ada close up. Close up kunci. Oh, berarti penonton tahu nih, oh kunci ini akan memberikan informasi bagus nih untuk sesuatu gitu. Jadi nanti akhirnya misalnya ujung-ujungnya gue harus buru-buru pergi, terus ternyata gue mau cabut gitu kan, gue mau naik mobil, terus kuncinya ketinggalan. Terus gara-gara kunci itu ketinggalan, gue jadi kehilangan kesempatan ngapain gitu. Itu sebuah setup dan payoff. Setupnya adalah close up ke kunci yang jatuh, ya kan? Close up tuh, ya kan? Ada close up shot. Kunci jatuh tuh. Payoff-nya adalah gue jadi nggak bisa dapetin kesempatan yang gue mau, ya kan gitu. Ini setupnya, bapak-bapak pegang kamera gini, yang selalu ada di balik pohon itu lebih dari 10 kali, dan gue menunggu payoff-nya apa. Gue menunggu sampai ending payoff-nya apa. Apakah bapak ini nanti bakal pidato kayak, wah anak ini ternyata berjuang mencari bendera ini, kita harus memberikan mereka penghargaan yang sungguh luar biasa kepada desa ini, supaya kita bisa memberikan mereka itu, wah kebanggaan gitu kan. Tidak ada payoff-nya, anjing. Dia cuma duduk, dia cuma berdiri di belakang barisan upacara, terus dia bilang, oh ya akan ada, ya nanti tahun depan ada lagi lah kemerdekaan. Dia nggak ngomong apa-apa anjing. Gue nggak tahu ya dia benar ada payoff atau enggak. Cuman gue tidak melihat, entah gue tidak fokus nontonnya karena emang filmnya jelek banget. Tapi intinya tidak ada payoff-nya. Bahkan ya ada satu shot itu di mana bapaknya tuh, kan setiap kali bapak itu muncul dia selalu gini nih, kan, selalu gitu kan. Ada satu shot, satu adegan di mana bapak itu setelah begini, dia tuh tiba-tiba kameranya itu bergerak, muter gitu, bapaknya kan, diputar gitu, sep. Terus bapaknya tuh tiba-tiba nggak begitu, gayanya nggak begitu, tapi gayanya dia lagi begini, nggak ada suara, beneran nggak ada suara. Kita satu bioskop bingung, bapaknya kenapa, bapaknya kenapa? Bapaknya kenapa? Nangis. Kita mengira dia nangis. Wah, jadi, wah ini endingnya, gue mau nonton endingnya. Jadi gue menyiksa diri lagi, gue tuh 30 menit. Gak ada payoff-nya, anjing. Bangsa. Itu gue marah banget anjing di ending. Marah banget. Terus gue sama teman gue tuh kan sering banget pakai AI ya. Kita itu explore banyak sekali AI. Lagu-lagunya, gue bisa bilang itu semua pakai Suno. Suno AI, itu semuanya AI lagu-lagunya. Yang nyanyinya itu AI semua. Nggak tahu lah, mungkin pakai suaranya si Jesse ya. Kalau gue liat di, aduh kreditnya juga jelek banget ya ampun. Di kreditnya ada, gue capek ngomong anjing. Di kreditnya pokoknya intinya ada sound, apa editing, gue lupa lah namanya. Intinya dia yang desain semua lagu-lagunya. Tahu nggak soundtrack lagunya namanya apa? Merah Putih 1, Merah Putih 2, Merah Putih 3, Merah Putih 4. Itu judul lagu soundtracknya. Dan semuanya AI, pakai Suno. Gue yakin 1000%. Gue tahu Suno itu tuh kayak gimana suaranya, gue tahu kayak gimana. Tipe-tipe lagunya gue tahu. Dan bahkan gue ingat ya, ada satu scene, opening scene baru gitu. Ada si Lil Nas X lagi jalan gitu kan, dari balik pohon dia keluar gitu. Terus ada lagunya. Lagu kan biasanya ada instrumen dulu, baru ada vokal kan ya. Dari instrumen dulu nih kayak, wih, scene baru. Terus vokalnya baru mau masuk. Gue lupa vokalnya apaan, misalnya kayak Indonesia gitu. Indonesia. Langsung di-cut, pindah scene baru. Ada. Mereka bikin satu scene di mana vokalnya baru mau nyanyi. Tapi langsung pindah shot, lagunya hilang. Itu ada. Kalian nggak lihat itu di trailer nggak ada. Aduh, ini film apaan? Oh iya, di ending anjir. Di ending itu tuh, mereka kan udah, upacara semua kan. Upacara. Semuanya dengan gaya kaku, mereka semuanya diam gitu, ekstras-ekstrasnya. Sumpah gue nggak ngerti mereka beli aset itu di mana sih. Kayaknya free semua deh, gue nggak paham. Jelek-jelek banget anjing orang-orangnya. Ada yang gendut, pendek, ada yang tinggi, jangkung, kurus. Alien semua anjing orangnya. Terus tiba-tiba dinyanyiin lagu Indonesia Raya. Ada lagi tuh tulisan biru.
Indonesia Raya ciptaan WR Supratman. Kita juga tahu anjir. Itu lagu Indonesia Raya, nggak usah ditulis. Terus dia pakai background ini. Background yang selalu kita lihat kalau lagi ada event terus dibilang ayo bangkit berdiri dan kita ucapkan Indonesia tanah airku. Itu literally gambarnya dan dia looping. Dia looping. Dan looping yang tadi gue bilang itu yang mulus dari nol ke awal lagi nggak. Loopingnya patah. Terus ditayangin tuh scene-scene yang sebelumnya gimana petualangan mereka pakai pakai black and white. Yang jelek banget itu astaga semuanya scene-nya diulang gua kayak trauma lagi kayak anjing ditonton lagi dong, kita nonton lagi dong anjing. Terus ada satu scene gue ingat banget. Ini satu bioskop sampai hah? Kok bisa gitu. Itu aneh banget sumpah. Jadi ada satu scene, ada satu cewek, gue lupa namanya siapa. Dia lagi jalan di lumpur. Dia jalan ini gua praktekkan ke kalian kayak gimana jalannya. Jalannya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi di jalan kira-kira gini. Kalian coba interpretasikan ya. Apakah kalian setuju sama gua atau enggak? Kira-kira kayak gini. Ini gua jadi cewek gitu kan. Gua jadi cewek gitu. Ya kan? Ini lumpur nih. Lantainya gua lumpur. Terus gua jalan. Ya kan? Terus gua selesai. Terus gua kayak literally animasinya kayak gitu. Seingat gue ya, mungkin gue salah. Tapi intinya dia diam. Dia berdiri diam gitu, dia berdiri still. Tapi kelihatan tanahnya itu dia masih di lumpur, tapi dia diam. Jadi kayak setelah jalan, dia diam. Kira-kira di pikiran kita apa? Dia sudah selesai dong berjalan. Lumpurnya aman-aman saja dong. Dia sudah selesai berjalan kan. Dan kalian tahu apa next shot-nya? Next shot-nya adalah gambar yang ada overlay kamera tadi itu, berarti next shot-nya berarti kita tahu bapak-bapaknya akan muncul dan dia bakal kayak gini. Itu pasti akan keluar. Tapi gambarnya adalah tiba-tiba anaknya tenggelam ke dalam lumpur out of nowhere, jump cut dengan framing dan posisi angle yang sama. Tiba-tiba dia bilang, tolong. Jadi kalian bayangin ini gue praktekin ya. Ini editor tolong edit. Tolong saya. Anjing tolol bangsat. Karakter-karakter juga defaultnya itu pada clipping semua. Di film Merah Putih One for All ini, semua karakternya itu bajunya ada yang clipping. Kok ini bagaimana? Bendera. Kalian bayangin ada si teman penjahatnya yang pakai topi itu ya. Rambutnya muncul semua anjing. Dari balik topi, rambutnya muncul semua, clipping semua rambutnya. Ada ibu-ibu pakai hijab, antingnya tembus. Anting emasnya yang bulat kayak ring di Sonic Hedgehog itu tembus anjir dari hijabnya. Dan banyak sekali shot yang sama diulang. Ini sumpah ya. Dan dialog-dialognya. Dialog-dialognya ya ampun. Dia mau mencoba membuat jokes, tapi semua jokesnya jokes bapak-bapak. Kita tuh denger jokesnya tuh bukan ketawa. Kita kayak, hah? Apa sih? Apa sih? Kita tuh nonton kayak gitu semua. Selama di bioskop, ekspresi gue tuh cuma beberapa doang, nggak banyak. Antara gini, tolol banget, jelek banget. Yang kedua, kalau nggak kayak gini. Hah? Yang ketiga, marah-marah. Anjing itu gimana sih? Anjing clipping maksud. Itu, hah? Apa ya? Hah? Tiba-tiba tembus anjir. Cuma 3 doang ekspresi gue. Sama keempat. Sama keempat gue nangis. Udah kayak, jelek banget anjing. Gue gak ngerti lagi. Filmnya jelek banget, sumpah. dan kalian perlu tahu ya, ini sesuatu yang gue sangat ingat. Jadi di ending, ini gue bodo amat spoiler ke kalian. Kalian jangan nonton, please jangan nonton. Kalian akan kalian cuma ngasih duit doang ke mereka. Itu nggak mungkin mereka bisa tayang di bioskop kalau bukan dari orang dalam. Nggak mungkin. Ya, itu pasti uangnya, kalian pikir sendiri lah, gue gak mau sebut lah ya. Intinya, jangan nonton. Ya, gue aja nonton, gue ceritain ke kalian. Jadi intinya, di ending, kan ada antagonis tuh yang belah tengah tuh kan. Sama cucuruk-cucuruk kayak ada 2 orang gitu. Mereka tuh kalah gara-gara diseruduk kambing. Tiba-tiba mereka ada di sungai, diseruduk, terus jatuh, jebyur ke dalam sungai. Kayak sungainya bahkan bukan sungai, kayak lumpur deh. Terus mereka tenggelam kayak, tolong, selamatkan kita, tolong kita tidak mau tenggelam, segala macam. Terus akhirnya si para anak-anak ini tuh kan datang kayak,
Sebelum kita selamatkan, berikan dulu, kasih tahu dulu lokasi si benderanya ada di mana gitu kan. Oh, benderanya kita tidak memindahkan kemana-mana, ada di tempat tadi kok gitu. Ceritanya mereka ada sembunyi di sebelumnya lah, mereka sudah ketemu. Jadi kan sebagai film anak-anak yang kartun gitu, gua akan bayanginnya kayak mereka tuh akan at least ya di ekspektasi gua gitu. Mereka akan ngomong, "Oke, baiklah, jangan kamu ulangin lagi ya kesalahan kamu gitu. Kita akan tolong kamu atau at least jangan ulangin lagi ya gitu." Terus mereka bantu gitu dengan dengan dahan atau apa, atau at least kelihatan lah mereka bantu gitu kan. Tahu nggak kayak gimana filmnya? Tolong selamatkan kita gitu. Iya, sebutkan dulu di mana letak benderanya. Benderanya ada di tempat yang tadi itu. Tiba-tiba langsung jump cut, tiba-tiba mereka punya benderanya, tiba-tiba mereka kibarin bendera. Tiba-tiba mati ya orang yang nggak diselamatin, kayak bodoh amat lu, mampus, tenggelam lu anjing. Kayaknya kayak gitu deh ceritanya. Dan satu hal yang paling bikin gua kayak ini bahkan gua ada rekamin buat kalian. Itu di creditsnya. Di creditsnya. Kalian nonton aja reaksi gua sekarang yang ini videonya. Hah? Mana kredit? Gitu doang anjir kreditnya. Gitu doang anjir. I need more credits, man. Mana orangnya? Gitu doang anjir, gak ada lagi. Mana kru lain? Kru lain mana? Kru lain. Come on, man. Mana kru lain? Gak ada. Pokoknya semua bintang Safari